Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triangul Sylvia akan menjelaskan sedikit fungsi tos Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau bisa disebut Photoshop adalah perangkat lunak standar industri yang paling umum digunakan untuk semua fotografer, seniman digital, desainer, dan penggemar kasual. Hasil gambar yang diolah dengan Adobe Photoshop ini banyak digunakan mulai dari periklanan, website, hingga multimedia pembelajaran. Tool atau bagian utama yang ada pada Photoshop cukup mudah dikenali karena ini merupakan komponen penting yang akan pengguna gunakan saat membuka program ini. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi-fungsi tools pada Photoshop. Yang pertama yaitu Move Tool, digunakan untuk memindahkan sebuah objek pada layer yang sedang aktif ke tempat lain. Yang kedua, Merge Tool, digunakan untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuk yang tersedia yaitu kotak atau lingkaran. Selain itu, Merge Tool juga dibagi menjadi 4 jenis yaitu Rectangular Merge Tool untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4, Elliptical Merge Tool untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran, Singular Merge Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil 1 piksel, Single Column Merge Tool untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil 1 piksel. 3. Lasso Tool, digunakan untuk membuat seleksi dengan bentuk yang tidak beraturan sesuai dengan yang kita inginkan. Polygonal Lasso Tool yang berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Magnetic Lasso yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Yang keempat yaitu Quick Selection dan Magic Wand Tool, digunakan untuk melakukan pemulihan bagian dari suatu image dengan berdasarkan kesamaan warna. Sedangkan Magic Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Yang kelima yaitu Crop Tool, digunakan untuk memotong atau mengambil sebagian image yang akan dijadikan email baru yang berdiri sendiri atau cropping. Selain crop, pada tool ini juga ada Select Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi berbagai bagian. Sedangkan Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Yang keenam yaitu Eyedropper, berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti Brush Tool dan Shape Tool. Eyedropper Tool juga memiliki jenis lainnya seperti 3D material eyedropper yang digunakan untuk objek 3 dimensi. Kemudian ada 3 sampler Tool untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada Eyedropper Tool juga terdapat tool lainnya yaitu Regular Tool untuk berfungsi mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih. Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Yang ketujuh, Clone dan Pattern. Stamp Tool digunakan untuk membuat duplikat image atau memberi efek tertentu pada image dengan cara menyalin dari bagian image tertentu untuk ditempelkan di image lain. 8 yaitu History Brush Tool dan RT History Brush Tool, digunakan untuk memberi efek buram pada image dengan cara dipulas. 9. Brush Tool, tersedianya berbagai bentuk kuas pada Brush Tool dapat membuat karya grafismu menjadi lebih unik dan menarik. Pada Brush Tool juga memiliki jenis tool lainnya, seperti Pencil Tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga Color Replacement Tool yang dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Dan yang terakhir yaitu Mixer Brush Tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. 10. Spot Heal Brush Tool digunakan untuk memperbaiki latar belakang image, memperbaiki atau memulas bagian image tertentu dengan cara menyalin dari bagian image lain, membuat duplikat image, dan lain-lain.
11 yaitu eraser tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. 12 yaitu green tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi untuk lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layar atau background gambar. Dalam penerapannya, 13 alat blur atau tombol pintasan tidak ada. Alat blur pada dasarnya berfungsi seperti kuas dan alat cat ini akan memberikan efek blur yang bagus. Namun beberapa alat lain tersedia dengan alat ini seperti alat bertajam serta alat noda. Masing-masing ini mempunyai dampak unik pada gambar. Alat bertajam akan membantu Anda mempertajamnya, serta alat noda ini akan membantu Anda mencoreng area sekitar alat noda ini berguna untuk menggambar serta membuat warna campuran atau bahkan untuk membuat gumpalan serta asap yang dapat Anda tambahkan dengan mudah ke foto. 14. Pada dasarnya, pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pendidikan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dan poin dengan bentuk yang bebas. Anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Delete anchor point tool berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert point tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. 15. Path selection tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Direct selection tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Yang ke-16 yaitu horizontal type tool. Ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Type tool ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu horizontal type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar. Vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah. Horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah horizontal. Vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks atau huruf dengan arah vertikal. 17 yaitu hand tool digunakan untuk menggeser objek pada jendela kerja. 18 yaitu zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek. Yang terakhir yaitu 19 alat pemilihan warna atau tombol pintasan. Alat pemilihan warna memungkinkan Anda mengatur semua warna yang Anda gunakan. Warna yang tersedia di bagian atas adalah warna latar depan dan warna yang tersedia di belakang adalah warna latar belakang. Warna latar belakang adalah warna yang biasanya digunakan dan warna latar belakang adalah warna yang akan digunakan jika Anda menghapus sesuatu dari latar belakang atau bahkan memperluasnya. Tombol pintasan D digunakan untuk warna latar depan dan tombol pintasan X digunakan untuk latar belakang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.